إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد القرآن الكريم والسلسلة من الأعظم يوم الدين وبعد وأخير مسجد صراط المستقيم تأمير مسجد الحكيم dan takmir masjid al-Qaddas yang dirahmati oleh Allah yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pengajian dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Terbukti pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahan di masjid kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpah kepada Nabi kita, kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para saleh yang senantiasa mengikuti salam hingga akhir zaman. Rahimahullah, malam hari ini insyaallah akan kita sampaikan satu pembahasan yang ini menjadi pembahasan yang sudah kita bahas berkali-kali setiap akhir tahun. Maka ini perlu terus diingatkan bahwa di akhir tahun kita di Indonesia ini menghadapi apa yang biasanya disebut dengan Natal dan Tahun Baru, di mana kita sebagai umat Islam yang ada di negara ini kemudian berdampingan hidup dengan saudara kita yang non-Muslim. Maka ini perlu kita ingatkan kembali sebetulnya bagaimana hukum kita dalam mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang berada di Muslim, dan juga bagaimana hukum dalam merayakan tahun baru. Baik, tanpa kita berlama-lama, saya bacakan dulu Rahimahullah ini ada fatwa dari Majelis Taklim terkait tentang hukum ini. Yang pertama, bahwa umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan umat agama yang lain, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniawian. Artinya kita itu boleh dalam bidang muamalah itu bekerja sama dengan umat agama lain selama itu adalah untuk perkara dunia. Yang kedua, bahwa umat Islam tidak boleh mencampur adukkan agama dengan akidah dan peribadatan agama lain. Jadi kalau berhubungan biasa itu diperbolehkan, tetapi kalau sudah menyangkut dengan ibadah maka ini dilarang. Boleh tidak kemudian kita menghadiri perayaan agama lain kalau di situ memang kita sudah bercampur dan melakukan ritual, maka itu dilarang. Tetapi kalau hanya sekedar mendatangi undangan, tidak ada peribadatan, insya Allah itu masih diperbolehkan.
muamalah. Yang ketiga, bahwa umat Islam harus mengakui kenabian dan kerasulan Isa al-Masih bin Maryam, sebagaimana pengakuan mereka kepada Nabi dan Rasul yang lain. Yang keempat, bahwa barang siapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa al-Masih itu anaknya, maka menurut pandangan Islam ini sudah masuk dalam kategori kafir dan musyrik. Yang kelima, Islam mengajarkan bahwa Allah itu hanya satu berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang keenam, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat. Jadi syubhat itu adalah perkara yang sama. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haram bayyinun, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma mushtabihatun, sedangkan yang berada di antara keduanya itu adalah perkara syubhat atau perkara yang samar atau perkara yang masih abu-abu. Maka umat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjauhkan diri dari perkara yang syubhat ini. Kenapa? Karena ditakutkan syubhat ini lebih dekat kepada keharaman. Jadi untuk berhati-hati, untuk kita mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, mending yang abu-abu ini kita hindari. Karena yang halal sudah jelas, yang haram jelas, dan yang abu-abu ini yang masih belum jelas. Daripada kita masuk ke dalam yang mutasyabihat ini, mending kita jauhi. Nah, kemudian serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Jadi lebih baik kita menolak kerusakan daripada mementingkan kemaslahatan dulu. Jadi yang penting adalah kita terhindar dari kerusakan. Maka atas pertimbangan tadi, majelis kemudian memfatwakan yang pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. Yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Karena tadi kalau ikut di situ kita ikut dalam perayaan, dalam ritual keagamaan, maka itu dilarang. Yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan. Jadi ini untuk menghindari syubhat tadi, bagaimana contohnya dianjurkan untuk tidak mengikuti. Nah, termasuk mengucapkan ini juga termasuk dalam kegiatan, maka lebih baik dianjurkan kita untuk tidak mengucapkan. Karena ini tadi sekali lagi masuk kepada ranah syubhat. Syubhat lebih baik dihindari. Nah, meskipun kita sebagai umat Islam tentu tidak boleh mengganggu, tidak boleh kemudian kita membuat musuh untuk acara keagamaan lain. Kita tetap memberikan kebebasan, kita tidak mengganggu, itulah bentuk toleransi. Sedangkan untuk hal-hal yang tadi itu adalah masuk syubhat, yang mana karena masuk syubhat lebih baik kita menghindari. Lalu bagaimana hukum kemudian
kita merayakan tahun baru, ya. Maka ini kalau kita lihat sejarahnya, dulu, ya, kalau tahun baru ini adalah dimulai dari masanya Romawi. Jadi dulu di zaman Romawi bulan itu hanya ada 10 bulanku. Mulainya tidak dari Januari, tapi dimulai dari Maret. Maret atau nama dimulai Martius, lalu dewa Aprilis jadi April, dewa Maius jadi Mei, dewa Julius jadi Juli, dan seterusnya. Jadi ini ternyata didasarkan atas nama-nama dewa bangsa Romawi. Lalu kemudian di tengah perjalanannya ditambah 2 bulan. Di awal berdasarkan nama dewa yaitu dewa Janus. Karena namanya dewa Janus, bulannya disebut bulan Januari. Lalu juga ada dewa Fabius, jadi Februari. Nah, maka sejak ada tambahan itu, maka kemudian mereka memulai tahun baru mulai dari dewa Janus. Dewa Janus itu dewa yang punya 2 wajah, satu menghadap depan dan satu menghadap ke belakang. Nah, inilah sejarahnya begitu oleh Allah. Jadi penamaan itu ternyata berdasarkan dewa-dewa mereka. Maka bagaimana kemudian dengan umat Islam? Pernah ada suatu riwayat Rasulullah ketika datang ke Madinah, ternyata di penduduk Madinah itu juga ada 2 hari yang dirayakan. Ada hari Nairus dan Mi'raj. Jadi 2 ini adalah 2 hari raya yang ternyata 2 hari raya miliknya kaum Majusi. Jadi sejarahnya begitu. Tapi mereka tidak melakukan apapun di Madinah, cuma di hari-hari itu ya ikut rame-rame, ikut makan-makan, ikut menyemarakkan gitu. Tapi tidak ada ritual menyembah dewa api maupun dewa matahari. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kalian 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya yang 2 tadi, Nairus dan Mi'raj tadi itu dilarang oleh Nabi dan diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka setelah itu hari rayanya mereka tidak ikut bergembira ataupun tidak ikut makan-makan di hari 2 hari yang miliknya kaum Majusi. Jadi sama. Jadi dalam hal ini untuk menghindari itu, maka biar kita juga tidak ikut menghormati dewanya orang-orang Romawi tadi, lebih baik kita tidak ikut merayakan. Dan bapak-bapak itu merayakan membuatan dulu. Sebelum Quran membuatan nyumat lalu mercak betul. Nah, lalu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka di momen pergantian tahun ini tentu kita jadikan sebagai sarana kita untuk muhasabah. Daripada kemudian kita ikut rame-rame pesta hura-hura mengganggu-ganggukan uang, maka lebih baik kita gunakan untuk muhasabah. Pada malam hari ini akan kita bahas apa itu muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk besok hari. Wal tandur nafsum ma qaddamat tiba. Hendaklah seorang itu melihat ke belakang untuk apa? Untuk persiapan hari depannya. Maksudnya adalah untuk persiapan hari akhirat. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita diminta oleh Allah melihat apa yang sudah kita lakukan di belakang hari. Kira-kira apa yang kurang sebagai bekal untuk menghadapi depannya. Maka ini makna dari muhasabah, yaitu kita menilai diri kita, kita menghisap diri kita, menghitung-hitung amal kita, kira-kira dalam 1 tahun ini apa yang sudah kita lakukan. Kalau yang baik, tahun depan kita lanjutkan. Kalau ada yang buruk, maka nanti di tahun depan tidak kita lakukan. Ini makna muhasabah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis juga disebutkan bahwa man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa radihun. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghrur. Yang artinya, maka barang siapa yang harinya sama seperti kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa malhun. Yang artinya, dan barang siapa yang harinya lebih buruk daripada hari ini, maka dia termasuk orang yang terlalu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini gunanya kita berdoa sadar. Ada satu kisah begini pada Rasulullah. Ada seorang anak kecil itu dipisahkan di sebuah kota. Dia datang ke wartel. Kalau dulu masih ada zaman wartel, warung telepon. Dia ambil telepon, dia masukkan uang, kemudian dia pencet nomor yang ada di situ. Ternyata telepon tersebut nyambung dengan salah satu toko yang ada di kota itu yang dimiliki oleh seorang ibu. Maka ketika dia angkat telepon itu, dia mengangkat teleponnya, anaknya berkata, "Halo Bu, ya ini siapa? Saya mau bertanya, apakah di toko itu membutuhkan seorang cleaning service?" Jadi ternyata yang di telepon ini adalah ibu-ibu yang punya toko. Lalu ibu-ibu yang ada di toko tadi kemudian mengatakan, "Oh tidak, kamu tidak membutuhkan cleaning service, terima kasih, telepon dibuka." Sang anak tadi kemudian tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali memencet nomor telepon lagi, dia telepon lagi. Ternyata telepon yang dituju adalah ke ibu-ibu yang punya toko tadi. "Halo, iya, halo Bu, apakah di toko itu masih membutuhkan cleaning service?" Ibunya mengatakan, "Tidak, kami tidak butuh cleaning service, terima kasih." Lalu ditutup. Kembali lagi, anak tadi mencet nomor lagi, telepon lagi, Pak. Saya ditelepon ternyata nomornya ibu tadi. Itu main-main. Ibunya ketika datang, "Siapa ini? Bu, apakah di toko itu butuh cleaning service?" "Tidak, terima kasih." Langsung ditutup. Akhirnya sang anak meletakkan gagang teleponnya, kemudian
kemudian dia keluar dari warga tersebut. Ternyata selama anak tadi menelpon Bapak Ibu rahimahullah, ada bapak-bapak yang memperhatikan. Lalu dipanggil anak tadi, "Nak, kemari? Ada apa, Pak? Tadi kamu telepon berkali-kali tanya untuk cleaning service atau tidak. Nah, kalau kamu butuh pekerjaan, kerja saja sama saya. Kok kamu kasihan sekali? Kayaknya butuh pekerjaan. Tidak apa-apa, nanti saya bayar dengan murah." Apa jawab anak tadi, Bapak Ibu rahimahullah? Anak tadi kemudian mengatakan, "Pak, mohon maaf, saya tidak sedang mencari pekerjaan." Loh, tadi kok tanya cleaning service kenapa? Anak tadi mengatakan, "Pak, saya orang yang menjadi cleaning service di toko itu yang saya telepon tadi." Bapaknya semakin bingung. Kok ditelepon tanya cleaning service, kok kamu sudah cleaning service di sana? Anak tadi kemudian mengatakan, "Karena saya ingin mengecek, Pak, bagaimana kinerja saya. Apakah ibu majikan saya tadi puas dengan pekerjaan saya atau tidak? Kalau saya telepon, saya tanya, 'Bu, butuh cleaning service atau tidak?' Ibunya mengatakan iya, berarti pekerjaan saya tidak memuaskan. Akan tetapi ibu tadi mengatakan tidak butuh, maka lega hati saya, berarti pekerjaan saya dianggap baik dan ibu tadi puas dengan pekerjaan saya." Bapak Ibu rahimahullah, inilah gambaran bagaimana orang yang kemudian terus menghisap dirinya. Artinya menghisap itu dia selalu introspeksi bagaimana pekerjaanmu selama ini. Maka inilah gambaran bagi umat Islam yang kemudian untuk berhadapan dengan Allah selalu introspeksi, menghisap dirinya, muhasabah kira-kira yang kurang dari saya apa. Maka diintrospeksi. Maka tidak heran ketika Umar bin Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian dulu sebelum nanti di akhirat kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya muhasabah adalah kita menyadari bahwa diri ini itu harus terus dikoreksi. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, lalu kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa bermuhasabah? Jadi nanti di momen-momen akhir tahun ini mari kita gunakan untuk muhasabah. Yang pertama, mengevaluasi niat, amalan dan juga dosa. Hal pertama untuk bermuhasabah adalah dengan merenungkan kira-kira niat kita ini sudah betul atau belum. Jadi kita ketika beribadah niatnya sudah betul atau belum. Yang kedua, amalan kita. Kira-kira amalan kita ini sudah berapa yang kita laksanakan. Amalan yang belum kita lakukan apa. Setahun kemarin ibadah yang sudah kita lakukan apa, yang belum apa, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di tahun. Yang ketiga, jangan lupa kita juga menghitung dosa-dosa kita. Siapa tahu ternyata dalam suatu tahun ini kita banyak dosanya, banyak menyakiti orang, banyak kemudian orang yang sakit hati dengan sikap ataupun perkataan kita. Nah, itu harus kita hitung. Akhirnya kita muhasabah. Ada satu riwayat Bapak Ibu rahimahullah, riwayatnya sangat terkenal. Ketika itu Nabi beserta para sahabat itu sedang berkumpul. Tiba-tiba Nabi bersabda,
bangun rumah, bukan, tapi sahabat yang biasa saja. Maka para sahabat lain bingung dan penasaran kenapa sahabat ini sampai disabdakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Akhirnya saking penasarannya, ada satu sahabat itu sampai rela untuk bertamu nginep di rumahnya sahabat ini biar apa? Biar tahu amalan apa yang dilakukan sehingga disabdakan Nabi sebagai calon penghuni surga. Akhirnya betul nginep selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena 3 hari itu adalah batasan orang untuk bertamu. Terus, kalau panjenengan sedaya itu bertamu, batasnya pinten 3 hari. Nah, lebih dari 3 hari itu namanya ngekos. Terus, bertamu kita tahu ini sudah 3 hari, berarti nanti sudah. Nah, selama 3 hari ini dia amati siang malam, kira-kira amalnya apa sahabat ini kok sampai disabdakan Rasulullah masuk surga. Hari pertama tidak dapat, hari kedua Bapak Ibu Rahimahullah juga tidak dapat, sampai hari ketiga, hari terakhir pun dia tidak mendapati amalan istimewa apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Maka akhirnya Bapak Ibu Rahimahullah 3 hari sudah tidak dapat apa-apa, pamitan. Sambil pamitan bertanya, wahai sahabat, sebetulnya amalan apa? Kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan kamu itu calon penghuni surga? Apa jawab sahabat ini Bapak Ibu Rahimahullah? Saya juga tidak tahu sebetulnya apa amalan saya. Hanya saja ada satu amalan yang tidak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Saya sebelum tidur selalu muhasabah, kira-kira hari ini saya buat apa. Lalu kemudian kalau ada yang menyakiti saya, malam hari itu juga saya maafkan semuanya. Ketika mendengar ini Bapak Ibu Rahimahullah, sahabat yang sudah nginep 3 hari tadi kemudian mengatakan, oh jangan-jangan karena inilah engkau disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah calon penghuni surga. Dengan amalannya Bapak Ibu Rahimahullah, memaafkan orang yang telah menyakiti malam hari. Sebelum kita tidur, itu kemudian kita gunakan untuk muhasabah apa yang kurang, apa yang sudah saya lakukan. Kalau ada yang menyakiti saya maaf. Ternyata amalan sederhana ini kemudian yang membuat sahabat tadi disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai calon penghuni surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua agar kita juga bermuhasabah, yaitu kita menerima saran dan masukan dari orang lain. Sebagai seorang manusia tentu kita tidak luput dari salah dan dosa, maka kita terima saran dari orang lain. Bahkan kadang-kadang saran dari orang lain begitu menyakitkan, tetapi itu adalah jujur untuk kebaikan diri kita terima sebagai bahan untuk evaluasi. Yang ketiga, jangan lupa kita bersahabat dengan orang soleh. Kenapa? Dengan bersahabat dengan orang soleh, insya Allah lingkungannya soleh, sehingga semuanya nanti akan membawa dampak kebaikan kepada diri. Ini beberapa langkah di mana kita harus bermuhasabah. Satu, evaluasi niat, evaluasi amalan kita, dan juga dosa-dosa kita.
Yang kedua, menerima saran dan masukan dari orang lain. Dan yang ketiga, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan ini nanti bisa menjadi sarana kita untuk berdoa. Lalu manfaatnya apa? Bapak Ibu rahimahullah, ada beberapa manfaat. Yang pertama, muhasabah. Kalau kita sudah muhasabah, manfaatnya satu, menghindarkan manusia dari sikap merasa paling suci, sikap merasa sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kenapa dengan muhasabah menghindarkan kita merasa diri dari suci? Karena kalau kita muhasabah, kita ngorak-ngorak diri kita. Ternyata diri kita ini banyak kurangnya. Oh, jadi tidak merasa suci. Maka tadi Pak Sikirani, ojo duwe pinter dan jurdo. Jadi kenapa keminter, ojo duwe pinter dan jurdo. Internet ora bener, besok bakal internet ora bener, besok bakal ojo duwe suki dan juga sebut, ojo duwe suki dan juga sebut. Bener itu menyilih, besok bakal mulai. Bener itu menyilih, besok bakal mulai. Tidak bisa. Ojo ini, ojo duwe kayu dan juga makna dari muhasabah kita menilai bahwa ternyata diri ini banyak kurang, maka melihat ke belakang memperbaiki untuk kerja. Nah, ini yang pertama, menghindarkan manusia dari merasa paling suci. Yang kedua, menghindarkan manusia dari sikap sombong, sebagaimana dicontohkan oleh Muhammad bin Wasif. Muhammad bin Wasif pernah mengatakan, andaikan dosa itu memiliki bau, tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Jadi Bapak Ibu rahimahullah,
barunya pasti sudah ada orang yang dekat-dekat denganmu. Kenapa? Saking banyaknya dosa yang kita. Tetapi Masya Allah, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Maka dari pengampun salah satunya adalah menutupi. Kalau yang biru itu asli katanya adalah menutupi. Apa yang ditutupi? Aib-aib kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini bayangkan dengan misalipun setiap berbuat dosa tumbuh satu bisul di tubuh kita. Sudah berapa bisul yang kita miliki seandainya kita berbuat dosa? Agar kita berbuat dosa tumbuh, berbuat dosa tumbuh. Pasti orang akan jijik dengan kita. Alhamdulillah. Maka fungsinya kita muhasabah, menilai diri kita. Oh ternyata saya banyak salahnya, saya banyak dosanya. Ayo diperbaiki untuk kedepannya lebih. Yang ketiga, Allah menyadarkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Ibnu Asakir pernah menceritakan bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa sia-sia, tanpa ada faedahnya. Kalau kita menemuinya pasti saling Ar-Razi diisi dengan menyalin belajar atau membaca. Jadi dengan terbuka sadar itu kita menyadari ternyata waktu itu kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan pasti nanti untuk perbuatan yang tidak baik. Maka alangkah lebih baiknya waktu kita ini digunakan untuk kebaikan. Setiap yang kosong diisi kebaikan, yang kosong diisi kebaikan. Maka nanti tidak ada celah kita melaksanakan keburukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, yang keempat, apa manfaat muhasabah? Menenangkan hati dan mendapatkan petunjuk. Imam Baydawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa seorang bisa terus berada dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Amalan apa yang sudah saya lakukan, apa yang mungkin saya kemarin berbuat salah, besok saya diulangi lagi. Mungkin kemarin saya menyakiti orang, besok jangan sampai saya menyakiti orang lagi. Karena sering dimuhasabah, sering dihitung, maka akan kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Hatinya menjadi tenang. Bapak Ibu rahimahullah, Profesor Haidar Nasir, Ketua Pembinaan Pusat Muhammadiyah mengatakan terkait tentang refleksi akhir tahun. Beliau mengatakan kalau kemudian kita bergembira di akhir tahun itu tidak salah. Artinya orang itu bergembira boleh-boleh saja menghadiri ataupun kita melewati pergantian tahun dengan gembira bertemu teman sah-sah saja. Akan tetapi jangan sampai ini tidak bermakna. Pergantian tahun ini kita jadikan momentum untuk menjadi diri, menjadi lebih baik lagi. Dirinya yang buruk-buruk, apa yang kurang disempurnakan untuk kedepannya lebih baik. Walau tanzur nafsum ma qaddamat, hendaklah melihat ke belakang untuk memperbaiki apa yang ada di depan. Bahkan di depan ini maknanya nanti ketika kita di akhirat. Orang yang sering menghisap dirinya, bermuhasabah dengan dirinya, insya Allah akan semakin hati-hati dalam setiap langkahnya. Mungkin ini Bapak Ibu rahimahullah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat di nanti akhir tahun kita gunakan untuk berdoa sabar.
berbahagia boleh, berpura-pura ataupun berguna-guna jangan. Jadi itu nanti malah terjadinya arah maksiat. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wa sallam